Inilah kesuksesan yang sesungguhnya dan kemenangan yang didamba-dambakan oleh kaum muslimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Tidak bosan-bosannya kita senantiasa muji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita dari sekian nikmat yang sampai sekarang kita rasakan, termasuk diantaranya adalah nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kita dimudahkan untuk mendatangi salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada manusia terbaik di muka bumi ini, Rasul terbaik di antara para rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Termasuk di antara hal yang selayaknya harus kita pikirkan, yaitu merenungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam Al-Qur'an, dan ini termasuk di antara kebiasaan salafus saleh terdahulu. Marilah sejenak kita menghayati apa yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan sebuah kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan di dunia ini hanyalah sesuatu yang menipu. Dari ayat ini kita dapat simpulkan bahwasanya hakikat dari kemenangan yaitu adalah seorang tatkala dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan
dari neraka. Inilah kesuksesan yang sesungguhnya dan kemenangan yang didamba-dambakan oleh kaum muslimin. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan kesuksesan ini? Tentunya dengan melakukan ketaatan-ketaatan yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kaum muslimin. Apa di antaranya? Segala macam bentuk ibadah, baik itu ibadah berupa ucapan, perbuatan, ataupun ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ibadah hati. Dengan kita melakukan ibadah-ibadah tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan tujuan dari kesuksesan itu sendiri, yaitu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, kesuksesan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan Al-Qur'an, yaitu dimasukkan seorang hamba ke dalam surga dan dijauhkan ke dalam api neraka. Ini adalah hal yang semua kita insyaallah kita dambakan. Akan tapi sebagian kaum muslimin terkadang mereka memahami dengan pemahaman yang keliru. Mereka mengira bahwasanya kesuksesan itu hanyalah sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Misalkan di saat dia diberikan jabatan, kemudian dia diberikan kehormatan, kemudian dia diberikan harta yang melimpah, terkadang dia mengukur kesuksesan itu dari satu sisi. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru. Karena sesungguhnya kesuksesan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita dimasukkan ke dalam surganya. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan tentang kegigihan para rasul di saat menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, mereka terus-menerus bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana wa raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Sesungguhnya yaitu para rasul, mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang memang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, mereka itu bersegera untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai motivasi kita, sebagai motivasi kita seorang hamba yang dimana kita ini tidak termasuk di antara para rasul. Kemudian kita juga tidak termasuk orang-orang yang memang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala langsung masuk ke dalam surga. Oleh sebab itu Allah mengatakan tadi, sebagaimana apa yang tadi saya sebutkan, bahwasanya mereka bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan dan rasa cemas. Mereka berharap agar Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga, kemudian cemas amalan yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah para rasul, orang yang memang Allah Subhanahu wa taala telah menjamin surga bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, bagaimana dengan kita yang dimana kita adalah orang yang hari-harinya mungkin selalu melakukan dosa, kemudian kita jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita itu lebih aula, lebih utama untuk lebih bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan tentang sifat-sifat orang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang terdahulu yang dimana mereka itu bersegera menuju ampunan Tuhan mereka dan menuju surga yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka, yang dimana
Surga luasnya itu adalah seluas langit dan bumi. Kemudian surga ini disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi di saat kita menginginkan sebuah kesuksesan, di saat kita menginginkan sesuatu yang menjadi tujuan kita hidup di dunia ini, maka kita harus berusaha atau bersegera untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, kita yang senantiasa subhanallah hari-harinya kita melakukan sholat 5 waktu, kemudian kita berpuasa dan melakukan ibadah-ibadah yang lain, masa kita kalah dengan orang-orang yang memang jauh atau mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada mereka? Mungkin kita lihat orang-orang yang ada di sekeliling kita, terkadang mereka itu dalam hal kemaksiatan mereka itu istiqomah dalam melakukannya. Nah, tentunya yang telah kita ketahui bersama bahwasanya namanya kemaksiatan tentunya akan mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan kita yang hari-harinya itu kita melakukan ketaatan, kita senantiasa beribadah kepada Allah, maka kita itu lebih aula atau lebih utama, lebih baik dari orang-orang yang tadi melakukan kemaksiatan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya semata-mata tadi yaitu agar kita mendapatkan sebuah kesuksesan yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di saat kita menginginkan surga, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa. Bahkan para ulama mengatakan doa ini selayaknya tidak dilupakan oleh seorang muslim di saat dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni, ya Allah sungguhnya aku memohon kepadamu surga, wa a'udzubika minan nar, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari api neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini. Kemudian dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya diterangkan barang siapa yang membaca doa ini sebanyak 3 kali, maka surga mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berdoa tersebut, ya Allah masukkanlah hambamu itu ke dalamku, maksudnya ke dalam surga, karena dia telah berdoa kepadamu agar dia dimasukkan ke dalam surga. Salah seorang ulama mengatakan bahwasanya termasuk di antara doa yang selayaknya kita tidak tinggalkan di saat kita dalam keadaan sujud, yaitu doa ini. Kenapa dalam keadaan sujud? Karena sesungguhnya sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah di saat mereka bersujud. Sehingga apa? Di saat kita dalam keadaan sujud, kita berdoa dengan doa-doa yang memang subhanallah memiliki keagungan yang sangat-sangat besar. Dan di saat sujud itu adalah keadaan yang dimana kita itu menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemungkinan untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita agar kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga Firdaus al-A'la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga Firdaus yang tinggi dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Dari 2 hadis yang telah kami sebutkan ini menunjukkan bahwasanya bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim agar memotivasi diri kita agar menjadi tujuan dalam hidup kita itu adalah untuk mendapatkan kesuksesan yang dimana kita dapatkan setelah berpisah dari dunia ini. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, ini diantara salah satu dari ayat-ayat yang menerangkan tentang
bagaimana kesungguhan salafus soleh dalam meraih kesuksesan tersebut, kemudian bagaimana para rasul dan para nabi bersemangat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mengajarkan kepada kita, orang-orang yang memang sudah mendapatkan jaminan saja itu semangatnya seperti itu. Bagaimana dengan kita yang memang tidak ada jaminan, kemudian yang mungkin kita hari-harinya senantiasa melakukan dosa, kadang kita subhanallah sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagi harinya kita beriman, sore harinya kita kafir, kemudian sore hari kita beriman, pagi harinya kita kafir, maka lebih aula lagi kita untuk lebih sering untuk berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau seandainya kita perhatikan setiap ayat atau kebanyakan ayat yang di sana itu membahas tentang surga, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan fauzan azima, yaitu kemenangan yang sangat-sangat besar. Apa sih yang dimaksud dengan kemenangan yang sangat besar ini adalah kembali lagi sebagaimana apa yang tadi di awal saya katakan, bahwasanya fauzan azima di sini adalah di saat kita dimasukkan ke dalam surga Allah, kemudian kita dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, marilah senantiasa kita memperhatikan waktu-waktu kita, kemudian kita memanfaatkan sisa-sisa dari usia kita ini agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tujuan kita hidup di dunia ini tercapai, kemudian tidak ada penyesalan di saat ditegakkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa taufiqi wa amtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanih wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, sebagaimana yang telah kami sebutkan pada khutbah yang pertama, bahwasanya kemenangan yang sesungguhnya adalah di saat kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di saat kita menginginkan ini, tidak hanya kita sekedar berangan-angan, akan tapi harus dibarengi dengan usaha. Apa usaha yang bisa kita lakukan? Usaha yang bisa kita lakukan adalah dengan memanfaatkan usia yang tersisa ini, dengan memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita untuk hidup di dunia ini, untuk memperbanyak amalan, agar apa? Agar kelak di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita masih memiliki tabungan atau amalan yang subhanallah dengan sebab itu bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengisi waktu-waktu kita, hari-hari kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal
wal jubni wal bukhl wal haram wal adzabil qabri. Allahumma atina nafsi taqwaha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yasha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri. Allahumma inna as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inna as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inna as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.